selamat bertemu kembali dalam topik baru edisi ketiga, baterai to engine cut-off main switch. Edisi baru yang ketiga untuk main switch ini dibuat dikarenakan alat main switch yang terpasang sekarang ini kembali mengalami kerusakan. Yang ini, umur pemakaian main switch kedua yang bukan produk terkenal atau KW ya, kurang lebih sekitar 9 bulan. Sementara umur pemakaian main switch satu yang paling awal dahulu berasal dari brand produk ternama adalah kurang lebih sekitar 1,5 tahun umurnya. Seperti yang pernah saya jelaskan dan paparkan dalam video main switch kedua sebelumnya tentang besar aliran arus yang mengalir melalui main switch yang dapat merusak kehandalan main switch tersebut. Hal ini benar-benar terjadi ketika mobil berjalan dengan aliran arus beban puncak, yaitu pada saat pemakaian malam hari, hujan deras, jalan nanjak, dan hidup musik mobil plus subwoofer, cas HP di mobil, dan lain-lain. Hanya saja mobil tidak kelihatan atau tidak terasa bahwa main switch yang terpasang mengalami kerusakan karena saya selalu memasang kabel jumpring yang paralel dengan main switch seperti yang pernah saya paparkan dan jelaskan dalam video main switch kedua saya sebelumnya. Dan selanjutnya dalam video edisi ketiga terbaru main switch ini, saya melakukan eskalasi kreasi terbaru lagi. Sebagai evaluasi penggunaan main switch ini, perlu dibuat kilas balik latar belakang dan kronologi penggunaan main switch ini dalam paparan berikut. Pertama, sebelum ada ide pemakaian main switch, artinya semua sistem jaringan terpasang di otomobil dan perkabelan adalah standar otomotif perusahaan. Kedua, namun disebabkan adanya beberapa permasalahan sistem jaringan dan perkabelan otomotif seperti antisipasi peristiwa korslet sistem jaringan, tindakan preventif dan maintenance sistem jaringan mobil, tindakan riset ECU dan sistem jaringan mobil, dan lain sebagainya, saya sebagai pemilik mobil melakukan ide kreasi berupa eskalasi pertama, penambahan dan penyempurnaan sistem catu daya baterai mobil dengan memasang baterai to engine cut-off main switch yang dalam perjalanannya beroperasinya selama kurang lebih 1,5 tahun menggunakan brand produk ternama. Ketiga, namun dalam perjalanan pemakaian main switch dan operasional mobil, main switch brand produk ternama tersebut mengalami kerusakan dan mobil benar-benar mati total, tidak dapat dipergunakan sehingga sangat mengganggu aktivitas saya. Umur main switch ini berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Saya sebagai pemilik mobil melakukan ide kreasi kembali berupa eskalasi kedua, perbaikan dan penyempurnaan sistem catu daya baterai mobil dengan memasang main switch yang baru tapi bukan brand produk ternama, yaitu produk KW, hanya saja diimprove dengan memasang kabel jumpring tambahan dan rangkai mini kapasitor resistor. Keempat, namun dalam perjalanan pemakaian main switch dan operasional mobil, main switch dari brand produk KW ini kembali mengalami kerusakan dan tidak berfungsi yang beroperasi kurang lebih 9 bulan. Hanya saja peristiwa kerusakan main switch ini kembali tidaklah sampai mengganggu operasional aktivitas saya dan mobil tetap bisa berjalan mendukung operasional kegiatan sehari-hari. Walaupun begitu, saya sebagai pemilik mobil kembali melakukan eskalasi ketiga main switch terbaru, yaitu berupa kreasi pembuatan main switch karya buatan sendiri dan modifikasi tata letak main switch serta perubahan jaringan kabel penghubung baterai ke main switch. Sebelum menuju ke tahap kreasi pembuatan main switch karya buatan sendiri, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kondisi main switch terpasang yang rusak ini. Main switch ini akan dicabut dan dilepas, lalu kabel-kabel sambungan dan bar grounding ini juga akan diganti karena adanya perubahan desain jaringan kabel baru dan tata letak main switch baru dari karya buatan sendiri. Khusus untuk baterai ini, umur baterai ini sudah berjalan selama, kita bisa lihat ini tanggalnya 14 Januari 2023 ya, berarti sudah 2,5 tahun lebih ya, 2 tahun lebih lah ya. Sekarang bulan 5, 2 tahun 4 bulan, dan indikator daripada baterai ini masih biru, bisa kita lihat masih warna biru, artinya 2 tahun lebih baterai dengan kondisi warna biru dari kaca indikator menandakan bahwa baterai ini masih bagus, umurnya sudah 2 tahun lebih. Padahal mobil ini mempunyai beban sangat banyak ya. Saya pernah jelaskan di video yang kedua dan pertama, mobil ini mempunyai beban terpasang sangat banyak, sudah tidak sama dengan standarnya. Tapi mobil ini sudah 2 tahun lebih masih awet dan baterai mobil masih warna biru, menandakan indikator baterai bagus, tidak terkendala dengan kapasitas beban mobil yang sudah overload. Saya bilang overload kenapa? Karena sudah kita hitung kemarin di ini arusnya sudah maksimum ya, tapi umur baterai masih terjaga awet. Dalam melakukan rencana rancangan eskalasi ketiga dari tindakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengamanan atau proteksi operasional catu daya baterai mobil mencakup kreasi pembuatan main switch karya buatan sendiri, tentu hal pekerjaan ini memerlukan 4 titik bidang pekerjaan yang berbeda serta harus melakukan rancang ulang jalur penempatan kabel dan alat main switch barunya. Adapun 4 titik bidang pekerjaan yang berbeda dan harus melakukan rancang ulang jalur penempatan kabel dan alat main switch barunya adalah seperti berikut. 1. Mendesain bentuk main switch karya buatan sendiri serta merencanakan jenis-jenis bahan kebutuhan yang akan diperlukan untuk dipasangkan dalam rencana pembuatan main switch barunya yang dilakukan secara konvensional dan tradisional karena pekerjaan bersifat pribadi dan mandiri serta bukan berbasis corporate manufacture. 2. Titik jalur terminasi kabel pada letak posisi kutub
tutup negatif baterai yang merupakan titik sentral jalur kabel sistem mobil dan perlunya dirancang ulang suatu jalur penempatan kabel secara estetika dan fungsional. 3. Titik jalur penempatan mesh band switch karya buatan sendiri yang dirancang penempatannya di luar ruang mesin guna memudahkan pengoperasian main switch secara efektif dan efisien tanpa harus perlu membuka tutup kap mesin setiap saat hendak dioperasikan. 4. Merancang titik jalur penempatan alat supporting dan penyangga dudukan main switch yang ditempatkan posisinya di depan grill dan bumper mobil di atas tanduk depan atau towing depan. Adapun beberapa bahan kerja yang diperlukan untuk rancangan pekerjaan eskalasi 3 dalam pembuatan alat main switch karya buatan sendiri ini dibagi dalam dua jenis kelompok persediaan. Pertama, kelompok persediaan bahan dan alat kerja yang dimiliki sendiri seperti bor dan mata bor, gerinda dan mata gerinda, beberapa jenis baut ukuran yang bervariasi, isolasi kabel, perkakas obeng, tang, martil, dan lain sebagainya. Kedua, kelompok persediaan bahan dan alat kerja yang dibeli seperti 1. Kabel aki, baterai 12 volt, ini saya beli 70 cm yang harganya kalau nggak salah 45.000. Engsel pintu yang saya jadikan untuk sebagai pemutar daripada kontak main switch, ini harga saya beli 10.000. Bar grounding yang ini saya beli sekitar 35.000-an online ya. Ini terus yang box hitam itu saya beli sekitar 15.000-an, itu stok lama ya, tapi saya pernah beli 15.000-an. Mur-murnya ada 2 mili, 4 mili sama 6 mili, saya beli sekitar 40.000-an ya kalau nggak salah. Ini offline saya beli di toko dekat rumah. Kabel skun saya beli juga sekitar ada 2 macam saya beli, ini saya pakai dalam 40.000-an kurang lebih itu. Sama plat strip, ini plat stripnya yang begini bahannya, ini saya beli 1 meteran, udah saya potong-potong kemarin enggak ini, tapi untuk keperluan yang ini enggak saya munculin. Ini saya beli 1 meteran sekitar 40.000-an juga, dan ini stok lama yang enggak saya hitung karena ini stok dari gudang. Ada barang yang saya beli online, tapi barang-barang seperti gerinda dan mata gerinda, bor sama mata bor tidak saya hitung karena barang lama ya. Beberapa bahan-bahan yang ada di sini kita akan mulai secara kerangka besar dulu, penjelasan untuk cara membuat main switch-nya karya buatan sendiri. Saya pakai box ini box yang saya beli dengan stok lama ya, ini ada satu lagi sisa. Terus saya ini engsel pintu yang ini saya beli satu boxnya 10.000-an. Ini nanti bisa di flip ya, bisa dilipat, nanti saya taruh sini dan ini masuk, nanti di ujung ini saya lubangin di sini, dia masuk, dia pas ya ukurannya ya. Nanti saya lubangin yang di sini sama di ujung sini, masuk sini sama masuk sini. Ini dia pas ya, dia lipat. Terus nanti saya akan masukkan sini untuk sambungan dua sisi. Ini plat aluminium, ini plat tembaga ya. Ini tembaga mundur saya potong-potong. Ini sama seperti ini, dia lingkar 1 meteran yang online. Ini saya udah potong-potong tapi lebarnya segini, ini lebih lebar aluminium. Tembaganya lebih kecil ya, kita harus lebih kecil dari aluminiumnya. Sudah saya potong-potong, nanti saya tempelkan di sini. Jadi di satu sisinya ada tembaga, yang ini saya potong untuk ukuran segini, ada 2 plat, nanti saya timpa dengan yang plat aluminium. Begitu juga di sini dengan sisi sebelah sisi satunya, berang, sisi A, sisi B, sisi pertama, sisi kedua, plat tembaga sama plat aluminium yang saya sebut potong. Nanti saya akan kasih bentuknya aslinya ya. Nah, ini sisa-sisanya. Nah, jadi bukan saya bertapa, ini satu roll saya beli di online, saya potong, saya nanti akan bentuk, dan ini sama ini pasang, sini saya sapang satu sisi. Jadi nanti ini untuk jepretnya, nanti kita akan lihat bentuknya ya yang sudah jadinya nanti. Demikian gambarannya, dan nanti di sini akan saya pasang bar yang ini. Sebenarnya saya beli ini satu pasangnya. Ini ada yang lurus ya, sama ada bantalan isolator. Ini ada plat lurus, ini kan nanti ada plat lip, nanti ada bantalan ini. Saya udah buka, saya udah potong. Nanti sini saya pasang. Jadi saya potong 2, yang panjang ini 100 cm ya, 20 cm. Saya potong satu sini untuk inputnya main switch, lagi outputnya main switch yang menuju baterai ya. Jadi sini satu. Jadi ini di sini nanti dengan ada sambungan 2 sisi flip atau lipatan untuk tembaga sama ini, terus nanti ada kabel penyambungan. Itu sebagai garis besarnya kerangka. Cara proses pembuatan main switch akan sendiri. Nanti akan kita lihat hasilnya. Berikut realisasi proses pembentukan sekitar 80% dari wujud main switch karya buatan sendiri secara konvensional dan tradisional yang dibuat berasal dari 2 jenis kelompok persediaan bahan dan alat, yaitu pertama kelompok persediaan bahan dan alat kerja yang ada dimiliki sendiri dari stok gudang di rumah, seperti terlihat dalam penampakan wujud main switch di sini, yaitu salah satu bahan pada box main switch di sini engsel besi yang berkarat berasal dari persediaan gudang di rumah. Begitu juga dengan alat dan bahan kerja lainnya yang ada dalam box unit yang terpasang di dalamnya yang tidak disebutkan kemudian. 2. Kelompok persediaan bahan dan alat kerja yang dibeli baik secara online maupun offline seperti telah disebutkan dan diperlihatkan dalam video sebelumnya. Namun dalam perjalanan proses pembuatan main switch dilakukan pembelian bahan dan alat lainnya kemudian, seperti kabel serabut 4 mm sepanjang 3 meter untuk keperluan penyambungan dalam box unit main switch itu sendiri maupun untuk keperluan penyambungan di luar box dan penyambungan main unit ke baterai. Oke, kita lihat penampakan di dalam lagi. Ini dari sisi luarnya. Untuk yang tadi ini bergrounding yang saya bilang dipotong 2, dan ada plat aluminiumnya, dan dari sampingnya
Ini adalah yang tadi yang potong dari plat ini tadi kedua, plat tembaga sama plat aluminiumnya, dan ini selanjutnya sama dari sisinya. Ini adalah untuk tabang daripada flipnya, engsel dari itu tadi ada dua ujung kiri kanan, dan ini adalah pengancing dari frame daripada flipnya supaya tidak bergerak. Jadi satu sisi dikunci, dan kita lihat bagian dalamnya. Ini dia tadi yang saya bilang. Ini bagian penampakan dalamnya. Jadi dua sisi dari flip tadi, dari engsel tadi, satu dimatikan ke dalam boxnya, dikunci, dibaut yang tadi yang di sini. Yang ini kunci satu sisi yang dimatiin, dibaut, seperti yang satu lagi bergerak. Dan ini satu sisinya dilepas. Saya jelaskan dulu. Yang tadi flip tadi untuk engsel. Jadi tadi yang saya bilang di sini ada plat aluminium, plat tembaga ininya. Di sininya juga ada di dalam antara plat ini di bawah dalam itu ada plat tembaga, jadi diikat, dan di sini juga dikasih plat tembaga. Nah, ini juga ini dari plat tembaga. Nanti di sininya ada tulisan plat tembaga, gabungan, dan plat aluminium. Dan nanti kalau mau dia hidupkan, ini cara kerjanya dulu ya. Nanti pemasangannya selanjutnya. Ini sambung, nanti ini baru disambungkan ke sini. Ya, dijeplitkan sama klip, dan ini dimasukkan ke sini. Ini untuk operasionalnya. Gitu. Di main unit ini saya ada dua alat bantu. Ini alat bantu untuk koneksi main unit atau connection untuk main unit bekerja. Kalau ini adalah isolator. Ini dari bahan plastik atau apa, sejenis bahan plastik. Ini saya saya ikat ininya supaya ini tidak lepas. Nanti kalau ini dipasang ke sini, dia bisa menutup rapat. Jadi dua alat bantu. Satu untuk koneksi nanti menjepit untuk barnya main switch, penjepit klip konektor. Satu lagi untuk isolator kalau main switchnya di off kan. Ini dikasih tali supaya ini untuk memudahkan, tidak lepas, tidak ada lari mana-mana. Dan ini nanti kita masukkan normal ya. Oke, sekarang kita cerita dari awal dulu. Kondisi begini, ini kita mau bercerita untuk main switchnya di on kan. Ini anggap lepas. Untuk on-nya kita tekan ya. Ini kita sambungkan ke sini. Ini sini dan ini sana. Oke, ini nyambung. Ini barnya main switch nyambung, dia bisa bekerja, koneksi. Yang ini kita masuk isolator. Ini kita masukin ke sini. Oke, dan ini kita tutup. Oke. Rapat ya. Ini rapat, ini bisa tengok ini kita rapat. Ya rapat ya, ini rapat enggak, ini ya. Jadi kondisi tertutup ya, dua alat bantu tadi, yang ini yang sudah sama yang ini isolatornya sudah. Jadi kita tutup rapat ya. Nanti kita kancing nantilah ya di akhir, nanti kita kasih kancing juga tutup. Ini kan dua kancingnya. Untuk proses berikutnya, proses kalau main switchnya mau di off kan. Kita cerita alur berikutnya kalau proses main switchnya mau dilepaskan. Oke, berarti yang tadi ini udah on, sekarang kita mau lepaskan. Kita mau rilis atau disconnect, ini kita lepaskan klip konektornya. Ini klip konektor ya, kita taruh di sini dulu. Baru ini kita ambil yang isolatornya, dan ini kita renggang, yang ini dimasukkan. Oke, ini kita tekan agar sedikit. Oke, sudah. Yang ini oke ya, sudah ya, sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya. Oke, yang ini klip konektornya kita sisipkan saja di salah satunya ini. Oke ya, ini secara penampakan ininya rata ya, nggak ada yang kita tutup ya. Oke ya, tutup ya. Ini nanti kita kancing rata ya, nggak ada ganjal sebenarnya. Oke ya, ini kita tutup. Oke, demikian proses untuk kalau kita switchnya mau kita off kan, mau kita lepas. Jadi isolatornya kita ambil dari tadi di sini di pojok, kita masukin ke sini. Klip konektornya kita taruh di pojok karena ini sudah tidak bekerja lagi. Demikian. Oke, selanjutnya di dalam main switch ini juga sudah desain dengan penempatan rangkaian mini kapasitor dan resistor. Ini di pojok ini. Apa tujuannya rangkaian mini kapasitor dan resistor? Pada saat nanti di-connect, dia akan biasanya timbul spark. Dan ini sebenarnya penyempurnaan daripada main switch yang video kedua ya. Kan saya bisa lihat langsung videonya. Saya pasang dulu rangkaian yang di boxnya untuk kapasitor dan resistor, baru saya konekkan main switchnya putar. Nah, tapi di dalam satu ini, main switchnya ini kita taruh sini, dia sudah bekerja secara mekanis, otomatis. Karena saya rangkaiannya ini bikin mekanisnya di bawah, jadi kita nggak usah konekkan lagi. Tapi setiap kita mengoperasikan koneksi dan disconnect, connect and disconnect, dia sudah rangkaian mekanis ini, saya sudah desain di dalamnya ini, dia akan mengkonekkan dulu si rangkaian kapasitor dan resistor, baru koneksi ke jaringan perkabelan mobil, jaringan sistem mobil. Artinya spark, bunga api, lontaran bunga api diamankan dulu sama rangkaian kapasitor. Kalau dia mau di-connect, nah, saat dia mau diputus atau operational disconnection, maka proses main switch akan mengerjakan terlebih dahulu pemutusan hubungan koneksi jaringan catu daya sistem mobil, di mana rangkaian mini kapasitor resistor masih terkoneksi, dan seandainya timbul spark atau lonjakan api dari pemutusan awal tersebut, rangkaian mini kapasitor resistor telah mengamankan lonjakan api tersebut terlebih dahulu. Baru setelah hubungan kontak main switch benar-benar putus, di mana alat bantu isolator main switch disisipkan ke antara kedua bar tersebut, maka hubungan koneksi jaringan catu daya antara baterai ke rangkaian mini kapasitor resistor benar telah terputus. Komponen bahan dan rangkaian dari main switch karya buatan sendiri ini merupakan
material keras yang umum dan banyak dijual di pasaran. Seandainya pada waktu yang akan datang terjadi kerusakan pada salah satu komponen dari sistem main switch ini, apapun itu jenis komponennya, bahannya tersebut sangat gampang diganti karena mudah didapat di pasaran. Demikian poin titik pertama dari 4 titik bidang pekerjaan sistem jaringan baru main switch karya buatan sendiri yang untuk sementara telah selesai dikerjakan, yaitu rancangan bentuk alat main switch karya buatan sendiri yang dilakukan secara konvensional dan tradisional karena pekerjaan bersifat pribadi dan mandiri serta bukan berbasis corporate manufacturer. Setelah penjelasan titik bidang pekerjaan pertama berupa area meja kerja dari pembuatan desain bentuk main switch karya buatan sendiri yang dilakukan di tempat kerja tersendiri dalam rumah di luar area fisik mobil dan telah terbentuknya hasil output kerjanya yaitu main switch karya buatan sendiri, maka dilanjutkan lagi kepada penjelasan titik bidang pekerjaan kedua berupa area meja kerja dari pekerjaan penataan ulang jalur penempatan kabel sekitar area kutub negatif baterai yang dilakukan secara estetika dan fungsional, di mana keberadaan terminasi main switch ini beserta semua wiring yang ada di sekitar ini termasuk juga terminal grounding akan diganti baru dan juga dibongkar untuk dirubah kepada jalur wiring instalasi baru. Oke, mari kita kerjakan dan bongkar. Ini sudah kita bongkar main switchnya sama kabel-kabelnya, yang di sana juga kita bongkar. Nah, ini kita akan pasang untuk yang ini kita pasang di sini untuk modifikasi wiring. Untuk fokus titik bidang pekerjaan kedua berupa area meja kerja dari pekerjaan penataan ulang jalur penempatan kabel sekitar area kutub negatif baterai yang dilakukan secara estetika dan fungsional serta pelepasan main switch pabrikan, juga penggantian bar grounding baru termasuk penarikan kabel baru dari kutub negatif baterai menuju ke titik jalur baru yang ada di depan bumper bawah sana telah selesai dilaksanakan. Ini ya, kita bisa lihat ini bentuk penataan baru. Ini cantik, ini ada sini main switch, sini juga tadi patah inverternya sekarang dan bengkok ini rapi. Dan ini udah rapi ya, dan ini saya hanya ini backup ya, nanti ini saya tidak pakai untuk sementara. Oleh karena titik bidang pekerjaan kedua telah selesai dilaksanakan, maka kita menuju tahap titik bidang pekerjaan ketiga, yaitu perancangan titik jalur penempatan main switch karya buatan sendiri yang direncanakan penempatan di luar mesin guna memudahkan pengoperasian main switch secara efisien tanpa harus direpotkan dengan terlebih dahulu membuka menutup cover kap mesin mobil setiap saat tidak dioperasikan. Oleh karena titik bidang pekerjaan ketiga berupa area meja kerja dari penempatan main switch karya buatan sendiri telah dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, penyesuaian dengan dimensi kotak main switch itu sendiri terhadap space bodi mobil yang tersedia dan juga pengoperasiannya memenuhi aspek ekonomis. Kedua, mudah menjangkau posisi alat main switch untuk dioperasikan saat hendak dihidup matikan. Ketiga, mudah dilepas maupun dipasangkan kembali alat main switch saat ada tindakan perawatan dan perbaikan dari beberapa alat sistem sekitar yang terpasang lainnya yang berkaitan dengan main switch, bahkan termasuk tindakan penambahan penyempurnaan pada alat main switch itu sendiri. Terlebih dahulu, posisi penempatan main switch diletakkan di depan grill dan bumper mobil persis di atas towing depan yang bertujuan untuk kemudahan pengoperasian setiap saat diperlukan. Dan penempatan posisi switch ini telah selesai diputuskan, maka kita menuju tahap titik bidang pekerjaan keempat, yaitu perancangan jalur penempatan alat porting dan penyangga dudukan main switch yang posisinya ditempatkan di depan grill dan bumper mobil persis di atas towing depan mobil. Adapun alat sporting dan penyangga dudukan main switch, saya gunakan beberapa bahan tambahan tersendiri sebagai berikut. Yang pertama itu ada besi drat ulir 5 mm yang warna putih, itu galvanis, panjang 1 meter. Saya beli online ya, akan buatkan drat ini sebagai klaim profil U, banyak 2 buah. Saya beli online seharga 17.500. Yang sana ya, yang besi drat ulir sana, yang panjang sana. Yang kedua, saya pakai pipa paralon buangan yang ada tersimpan di rumah, di mana pipa ini akan saya rubah bentuknya menjadi plat dudukan main switch dan juga bentuk yang lain sebagai pipa penyangga dengan cara dibentuknya melalui pembakaran. Dan ini pipanya mewakili ya, mungkin ada pipa yang lain nanti akan sesuaikan, ada lagi pipa yang kecil di sini, tapi saya tidak ambil, hanya contoh pipa paralon buangan aja yang ada di rumah. Dan ini adalah yang tiga, plat besi berlubang sebagai penyangga tambahan. Plat besi ini saya ambil dari gudang di rumah juga, yang kebetulan ada tersimpan di rumah dalam gudang. Keempat, kabel 3 meter saya beli untuk penyambungan dari terminal main switch nanti menuju terminal groundingnya di sistem terpusat di dekat baterai mobil. Berikut ini pipa sudah saya potong, pipa sisa ya yang saya simpan, pipa sisa pemakaian, dan ini saya sudah potong yang akan saya jadikan sebagai base plate-nya ya, dudukan untuk main switch. Dan juga nanti ada pipa yang ukuran kecil lagi, ada beberapa jenis macam lagi, mungkin akan saya jadikan alternatif untuk dijadikan alat supporting atau penyangga daripada alat main switch-nya sendiri di depan grill atau dan bumper di atas towing bar. Ini sudah saya potong dan sudah saya belah ya, saya belah ini dua. Nanti ini akan saya bikin plate ya atau rata jadi
plat ya, dengan cara ada 3 mode pembakaran, yaitu bisa dengan cara kompor gas, kompor masak, bisa juga dengan cara toast gun ya, bisa juga pakai heater gun ya. Dari pipa yang saya potong tadi, saya bikin 2 potongan pipa, terus saya panaskan pakai heater gun yang listrik ya. Hasilnya ini ada 2 ya, lumayan lah hasilnya untuk kreasi ya. Buat ini bukan product manufacture ya, ini adalah pribadi mandiri yang seperti pengrajin ya, jadi kurang bagus ya, tidak canggih seperti corporate atau mesin canggih ya. Ini kerjaan tangan, jadi ini lumayan hasilnya. Ini yang tadi saya pipa potongan listrik saya luruskan dengan cara saya panaskan. Khusus untuk ini saya panaskan pakai heater gun, dan ini juga untuk besi yang ini M5 ya, untuk besi drat ulir untuk profil U saya udah buat 2. Nah ini saya bakar dulu pakai torch gun ya, dan pakai gas. Jadi saya panaskan, saya bengkokin ada 2, dan tadi ini yang plat yang lurus ya, yang berlubang udah saya bengkokin juga, saya panaskan juga tadinya, terus saya bengkokin. Nah, ini hasilnya sementara. Jadi ini akan saya pakai main profil U nya sama besi platnya, sama tadi untuk base plate-nya dari main switch. Mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Inilah dudukan yang akan ditempatkan untuk pemasangan main switch. Ini tadi pipa paralon. Ini saya tidak ambil ya proses ininya karena ini susah ya, pakai tenaga manusia, tidak pakai mesin, bukan artificial intelligence tapi human intelligence ya. Jadi manusia ya, agak susah, jadi agak repot saya nggak ngambilnya karena kayak seperti kerjaan tangan, capek ya. Ini untuk dudukan dari tadi pipa buangan, saya pilih dudukannya untuk ini seperti ini. Ini saya, dan ini tadi besi drat yang lurus ini saya jadikan 2 untuk dudukannya, klaim U yang saya bilang sebelumnya, dan ini untuk yang penyangganya nanti, dan ini untuk engsel daripada box main switch-nya. Demikian yang ini hasil ininya, dan ini sebentar lagi akan saya cat untuk dipasangkan ke posisinya. Inilah alat supporting main switch dan atau penyangganya ya. Sudah saya cat lagi. Ini yang main switch-nya, alat supportingnya, base plate-nya, dudukannya sudah saya pasangkan. Yang ini dari pipa paralon yang 4 inci ya, dan ini dari pipa 2 inci. Ini alat supporting tambahan untuk hangernya ya. Jadi kabel power dari baterai yang masuk ke grill di tengah jalan, nanti dia digantung seperti hanger ke ceiling ya, ke ceiling apa tengah. Ini paralon semua, ini bebannya ringan, saya nggak pakai besi, jadi mengurangi beban berat pikulan ya yang dipasangkan di mobil. Jadi ini semua paralon, kecuali ini besi lunak yang besi kemarin. Nah, ini besi lunaknya ini berapa gram lah ini. Ini juga ini paralon. Jadi ini saya yang ini pipanya pipa 2 inci kalau nggak salah. Kalau yang ini pipanya yang kemarin 4 inci yang udah saya luruskan, saya panaskan. Ini juga yang 2 inci saya panaskan jadi gepeng ya, siku sama ini saya panaskan jadi bentuknya begini, saya lebarkan terus saya gepengkan, saya bikin kayak gitu ya. Untuk ini nanti kabelnya di tengah-tengah ini masuk ya, dari kabel aki ke grill depan ke main switch-nya. Jadi ini ada 2 untuk yang alat supporting atau penyangga dan pada main switch, 1 base plate-nya, 1 lagi yang tengah jalan untuk hanger kabel, ini hanger yang kedua untuk dudukannya. Demikian yang rancangan yang saya bisa sampaikan sini untuk rencana pemasangan main switch-nya. Kira-kira begini, ini posisi main switch-nya dengan base plate-nya dengan dudukan yang sudah dimodifikasi untuk alat supporting dan penyangga daripada main switch dari paparan bekas. Saya rancang ya, desain bentuknya, dan ini adalah kabel yang dari kabel aki main input ke main switch, yang ini outputnya, yang ini yang 2 kabel ini adalah outputnya. Dan di tengah jalan sana nanti, yang di dalam sana ini, nanti saya pasang ini untuk hangernya, untuk supporting penyangga daripada kabel hanger yang dari sana masuk, dari sini masuk ke atas. Dari tengah-tengah nanti saya gantung di tengah-tengah sini. Untuk hangernya supporting daripada penyangga daripada yang saya bilang ini dari sini nggak kelihatan ya. Ini ada pipa yang saya bilang penyangga itu yang di sini nggak kelihatan ya. Di sini ada, nanti saya gantungkan di sini. Ini hanger paralon ya, saya masukkan ke sini. Nanti dari situ ke bawah, yang ini ada lubang, tapi di bawahnya saya nggak pakai lubang yang atas, ada 3 lubang tengah sama lubang bawah saya pakai. Nanti dia bentuknya yang hanger ini saya pasangkan di sini ya. Nanti dari kabelnya ini dia yang ini di sini, ini kabelnya nanti saya gantungkan nanti dengan ini, bisa lihat ya, yang ini nanti saya hanger di atas, saya ikat di hangernya. Sekian hasil pemasangan dari main switch, sudah selesai semua, sudah diselesaikan. Ini yang untuk alat supporting penyangga daripada main switch, dan kabelnya juga sudah. Ini alat supporting penyangga di luar. Sementara yang bagian dalamnya kelihatan ya, yang ini alat penyangganya dalam, sama yang ini ada nggak kelihatan ya, ini yang ini alat penyangganya yang sisi vertikal ke bawah, dia plat siku dari PC, terus dia dikasih penyangga gantungan, ada hanger yang kecil untuk sikunya untuk nyambungin ke hangernya dari kabel. Sorry nggak kelihatan ya, tapi ini yang bisa paling tidak sedikit kelihatan. Jadi ada 2 alat supporting atau penyangga daripada main switch dan aksesoris kabelnya. Jadi yang pertama yang ini, dan kedua yang dalam ini ya. Dan berikutnya kita juga akan pasang untuk berikutnya ya, untuk cover dari main switch-nya. Ini kita bisa lihat nih ya, ini dia lancar ya, ini tutup bagus ya, nggak ada masalah. Nah, tutupnya kita pakai, saya juga pakai modifikasi, ini improvisasi aja ya, kita pakai yang ini. Jadi ini di clip di sini, di clip, dan ini kuat ya, dan ini kalau mau dibuka bisa, ini dilepas, taruh di samping aja. Oke, ini bisa dibuka. Kalau mau dikunci biasa, ini tarik dan demikian.
perlu ditambahkan kembali, menjelaskan supaya lebih jelas. Untuk yang klip koneksi bar terminal main switch yang ini, di sini saya tambahkan selongsong kabel ya, atau selubung kabel ini untuk handle-nya, penjepit barnya, handle-nya dari bahan besi ya, hanya untuk overproteksi aja. Jadi ini selongsong ini dinamakan juga istilah kalau di teknik di lapangan dulu ya, saya dulu namanya kondom kabel ya, supaya selongsong tambahan aja untuk mencegah saat nanti diokan main switch-nya tidak operasi, dia diletakkan di dalam, jadi tidak sampai terjadi gangguan koneksi antar bar terminal daripada main switch ya. Ini hanya untuk overprotection, sebenarnya nggak masalah, tapi menjaga-jaga aja, mencegah antisipasi ke depan kalau ada koneksi antar bar terminal dari main switch-nya. Jadi hanya untuk overproteksi saja. Jadi ini taruh di sini, kemudian dia diletakkan di dalam ya. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi ini overproteksi ya. Ini saya tutup, saya tarik ini yang begini, saya tutup rapat ya. Ini rapat ya. Terus saya tambahkan untuk yang penutupnya, pengancingnya ini hanya untuk improvisasi aja, inovasi kreasi sederhana. Saya tutup ini. Tutup ya, oke ya. Oh ya, tambahan lagi. Ini tadi terakhir saya kasih ini lem glue ya, lem bakar. Nah, ini sebenarnya tidak masalah, ini lubang untuk skrup sebenarnya. Peruntukan awalnya memang kreasi untuk diri sendiri, pemakaian pribadi. Lubang ini nggak masuk ke dalam ya, enggak. Dia hanya sepilar untuk lubang skrup penyangganya aja. Tapi untuk pengamanan kalau misalnya hujan bisa proteksi, tambahin dengan lem bakar dalamnya. Ini hanya untuk proteksi juga. Jadi pun nggak dikasih lem bakar nggak masalah, karena dia nggak ada sambungannya ke dalam. Tapi untuk menambah saya kasih lem bakar lagi. Demikian hasil pekerjaan main switch karya buatan sendiri ini saya bisa selesaikan. Jadi semua selesai. Kesimpulannya ada 4 bidang pekerjaan yang saya kerjakan. Pertama, merancang dan merakit pembuatan main switch karya buatan sendiri. Yang bidang kedua adalah menata ulang untuk wiring dan pembuatan jalur baru untuk grounding barnya daripada main switch yang connect ke kepala baterai negatif. Dan titik yang ketiga untuk jaluran kabel baru dari kabel baterai menuju titik penempatan main switch baru. Dan titik yang jalur keempat adalah merancang dan mendesain serta pembuatan alat sporting dan penyangga daripada main switch sendiri dan penjaluran dari kabel power dari baterai menuju main switch. Ini hanya sekedar menceritakan ide kreasi dan inovasi yang selalu muncul dari dalam diri saya, menyerupai seperti suatu talenta yang memang tidak ada dari masa muda dulu sampai sekarang walau sudah pensiun. Tapi ide itu muncul kalau ada persoalan kasuistik saja, ada pemicu atau penyebabnya. Dalam channel video saya ini juga ada beberapa video kreasi dan inovasi lainnya, seperti salah satunya pemasangan kapasitor bank di mobil ini yang masih berjalan baik sampai sekarang. Oh iya, sampai lupa. Mari kita coba tes pemakaian dari main switch hasil karya buatan saya sendiri ini. Oke, kita tes untuk uji coba main switchnya. Ini kita buka dulu untuk kancingnya, pengancing. Ini kita buka. Isolatornya kita lepaskan. Nih ya, ini kita lepaskan. Ini kita ambil. Oke, kita tekan. Kita kunci. Kita tutup. Oke ya. Oke, kita tutup. Kita tutup. Oke, ini kita pancingnya. Demikian, selesai. Oke. Hidupkan kuncinya. Oke. Hidup. Ini kita uji main switch-nya, dan kita sudah hidupkan switch on di main switch depan. Oke, nyala. Ini juga hidup diskonnya. Saya juga punya kapasitor bank masih beroperasi. Tuh ya, kapasitor banknya 13,5 volt, bisa dilihat ya, 13,5 volt. Ini semua rangkaian kapasitor sampai sekarang masih berapa tahun ya, 2 tahun lebih ya. Dan ini juga untuk yang ini 14 volt. Ini ya, maaf ya, bisa dilihat 14 volt. Ini kuningnya. Oke. Ini saya takut kena copyright ya, jadi saya nggak berani hidupin. Saya pikir udah demikian ya. Demikian sudah kita coba tes main switch baru, pemasangan baru yang dijual secara komersial. Saya tidak beli lagi, saya pakai main switch buatan sendiri. Dan ini kita bisa lihat semua hasilnya dalam jalan. Tadi seperti saya bilang, saya ada ini tegangan baterai yang masuk ke monitor, ada LCD-nya yang buatan saya juga, ini buatan sendiri juga 14 volt ya. Yang di sana 13,7 volt untuk kapasitor bank ya, 13,7, bedanya 0,3 volt, 307,7, sini 14 volt, 0,3 volt untuk kapasitor banknya. Nah, kita tengok aja ke depan, jalan ya. Ini saya udah rakit ya, kita bisa lihat. Ini saya buka lagi, ini saya buka kancingnya, kita buka. Ini ya koneksi ya, klip koneksi masih nyambung ya. Ini koneksinya, isolatornya ini saya sisip sini. Oke, ini saya iniin, ininya saya tutup. Oke, ini pengancingnya saya masukin sini. Demikian penjelasan kreasi main switch karya buatan sendiri ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe dan tanda jempolnya ya. Tunggu kreasi-kreasi saya dalam video selanjutnya. Terima kasih.